Halo brother. Ini koleksi grammar bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Nah, yang paling uniknya dari dua buku ini itu jadi dia ngebahas konsep grammar bahasa Inggris dalam bahasa Jepang. Nah, jadi di sini jadi kita tahu tuh istilah-istilah bahasa Inggris yang ada di TOEFL sama yang ada di mana? Yang di IELTS tuh. Nih, contohnya ya. Jadi kita kayak belajar dua pola grammar yang apa ya? Yang yang di yang maksudnya dikategorikan sama gitu. Jadi kalau bahasa Inggris contohnya grammar superlatif, ntar dicari kesamaannya dalam bahasa Mandarin, grammar superlatif itu kayak apa. Terus dalam bahasa Jepang grammar superlatif itu kayak apa. Ini contohnya ya, tuh lihat dari kontennya tuh. Dia membahas noun, verb, auxiliary, adjective, bahkan sampai numeral, tuh, preposisi. Terus juga bisa lihat sendiri ya, tuh. Ada yang namanya coordinative, ada namanya subject predicate, terus juga endocentric, tuh. Tuh, ada complementary juga, terus ada phrase locality, apositive, prepositional phrase, terus ada tuh atributif, complement, tuh semua lengkap. Tuh bisa lihat tuh isinya sendiri, tuh deklaratif, ada kan imperatif, exclamatory, tuh apa, bahkan sampai kalimat-kalimat ya, kalau ini kan udah paham lah, kayak progressive, continuous, perfect, ya udah tau lah kan ya. Tapi di sini di ini lengkap banget. Jadi persamaan grammar TOEFL sama IELTS itu dicari persamaannya kalau dalam bahasa Mandarin dan Jepang kayak apa. Ini contohnya juga tuh. Ada coordinate complex sentences tuh kan, subordinate complex kan, kita kan belajar tuh di TOEFL sama di IELTS kan. Ada contracted complex tuh, grammatical terms, apa lagi tuh. Jadi semua ada. Ini dalam bahasa Mandarin. Nah tuh lengkap banget ini, tuh lihat, dijelasin kata kerjanya, matching wordnya apa, semua digedein. Dan ini memang dari judulnya udah jelas, A Practical Chinese Grammar for Foreigner, tuh setebal ini. Isinya bagus. Ibarat ini kayak kita belajar grammar grammar TOEFL versi Mandarin. Kalau yang satu ini grammar bahasa Inggris versi bahasa Jepang. Hampir sama isinya juga. Bisa dilihat. Tapi ada depannya nggak tahu ya. Coba ada depannya nggak lihat. Bahasanya apa ya? Ada nggak di sini? Semuanya sih kayaknya sama. Cuman kan bedanya di sini dia memberikan penjelasan dalam dua bahasa sama sih. Nah ini sama tuh, kayak sama en ya kan, ada. Terus ada apa lagi nih, tuh adverbial clause ada, yang kita pelajari di bahasa Inggris semua di sini juga ada. Terus apa lagi nih, masih banyak tuh. Terus kayak gini kan auxiliary kan, terus ini ada punctuation, koma, atau dikasih tahu penjelasannya. Komparatif juga ada. Ini apa nih, itu ini konjungsi nih, conjunction tuh dijelasin tuh, conjunction dalam bahasa Jepangnya persamaannya seperti apa. Jadi kita kayak belajar grammar versi bahasa lain seperti bahasa Jepang tuh. Terus apa lagi nih, enclose kan kita belajar ini kan waktu di tuh infinitive clause tuh diajar. Jadi kita belajar ini sambil kayak belajar bahasa Inggris sebenarnya.
Tuh lihat, bisa lihat sendiri. Ini bagus banget. Gue nemu dua buku ini, nggak nyesel gue ngeluarin duitnya. Sampai gue bela-belain ini bener ada. Ini bagus, semua komplit. Jadi kita kayak ngajar bahasa Inggris aja sebenarnya, tapi dalam versi bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Ini pas progresif, preposisinya aja komplit tuh, ya kan, about, above, across, dan lain-lainnya. Punctuation ada, dan ini semua dalam satu buku versi grammar bahasa Jepang Inggris sebesar ini. Gimana? Bisa kita jadiin modal buat bikin buku nih, bikin project seminar bahasa asing, anjay.